Shalom, salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Nabi Yeremia di pasal 17 ayatnya yang ke-7 yang berbunyi, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah hidup umatnya harus mengandalkan dan terus hanya berharap kepada Tuhan. Pada waktu maupun saat dunia beserta dengan segala tatanan hidupnya terguncang oleh akibat wabah atau pandemi COVID-19 hingga sekarang ini, hal-hal yang biasanya diandalkan oleh manusia di situasi normal seperti harta kekayaan, jabatan, kedudukan, kekuasaan sudah tidak dapat lagi memberi rasa aman dan nyaman. Di tengah kondisi seperti ini, Tuhan Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus mau mengajarkan dan mengajak kita bahwa hanya Dialah satu-satunya yang layak untuk diandalkan, dan kepadanya saja, Dia yang Maha Kuasa, kita harus berharap dan tidak boleh pernah berubah. Firman Tuhan hari ini jelas mau mengingatkan kepada kita bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya. Tuhan sedang menegur dengan keras umat Israel ketika mereka berada di dalam pembuangan. Mereka adalah umat pilihan Allah yang diberkati oleh Allah Yahweh agar menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Tetapi mereka memberontak kepada Allah Yahweh itu dengan menyembah berhala dan berperilaku jahat serupa dengan bangsa-bangsa kafir yang tidak mengenal Allah yang hidup di sekitar mereka. Maka kutuk dan murka Allah turun atas mereka, sehingga para musuh datang mengancam Yehuda. Mereka tetap tidak percaya kepada Tuhan dan tidak mengandalkan dan tidak berharap pula kepadanya, tapi justru mau mengandalkan berhala mereka sendiri. Mereka mengandalkan kekuatan dan kepintarannya sendiri. Allah memperingatkan Yehuda untuk bertobat dan kembali kepadanya, supaya menaati perintah firman Tuhan dan mau mengandalkan Dia. Ketika kerajaan Yehuda yang tidak mau menaati teguran Tuhan, maka mereka dikalahkan dan diasingkan atau dibuang ke Babel menjadi budak selama 70 tahun. Jika diberi kesempatan memilih antara berkat atau kutuk, tentu saja kita umat manusia ini pasti memilih berkat. Akan tetapi, ingatlah, untuk mendapatkan berkat, ada syarat mutlak yang harus dilakukan adalah sungguh-sungguh percaya, taat, dan setia kepada Tuhan Allah Bapa kita dengan cara hidup yang harus sesuai dengan kebenaran firman Allah dan selalu harus mengandalkan dan hanya mau berharap kepada Dia saja satu-satunya. Tuhan mau ataupun menghendaki kita tidak mengulangi kesalahan umat Israel yang pernah diperbuat oleh mereka dulu, yang hidup tidak beriman dan malah seringkali memberontak kepada Tuhan Allah pemilik atas diri mereka. Oleh sebab itu, marilah kita mau dan terus-menerus harus belajar untuk tidak mengandalkan uang, jabatan, hikmat dunia, kepandaian, serta kekuatan yang kita miliki ini sendiri.
Kiranya kita menyadari bahwa itu semua adalah anugerah Tuhan, dan kiranya juga kita selalu harus mengandalkan Tuhan. Tuhan yang boleh kita kenali di dalam Yesus Kristus, yang senantiasa hadir di dalam hati kita melalui Roh Kudus, di dalam seluruh aspek dari kehidupan kita umat yang beriman percaya kepada Kristus ini. Selalu memulai aktivitas keseharian kita, hendaknya kita selalu berserah pula kepadanya melalui doa dengan ungkapan-ungkapan syukur, mau membaca dan merenungkan Alkitab yang adalah firman Tuhan yang dituliskan itu, dan merenungkannya siang dan malam, serta mau bertindak di dalam segala aktivitas kehidupan kita sehari-hari berdasarkan petunjuk menurut kebenaran firman Tuhan itu saja. Dengan demikian, maka berkat-berkat Tuhan akan selalu menaungi dan menyertai kita semua. Kiranya apa yang boleh kita lakukan sungguh-sungguh memang berkenan di hati Tuhan untuk selalu mengandalkan Dia saja. Amin. Mari kembali kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kembali mengingatkan kami sebagai umat-Mu yang tidak hanya Tuhan perkenankan untuk menciptakan dan memelihara kami, tapi Tuhanlah yang memang memiliki kami. Engkau yang sudah menebus kami dari segala kuasa, dosa, dan kematian kekal itu, dan kami dibawa kepada suatu kehidupan yang harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya dan berharap hanya kepada Diko saja. Kini kami mau berdoa bagi setiap pribadi, orang yang memang menderita akibat berbagai macam sakit penyakit, terlebih akibat pandemi COVID-19. Oh Tuhan, kasihanilah kami. Kami percaya mujizat kesembuhan masih terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.